saya kasih di dalam Kristus, saya sangat bergelora bicara tentang atau berhadapan muka dengan generasi muda ya. Generasi muda bagian daripada suatu kesatuan angkatan ya, baik yang masih kecil, generasi muda, generasi peralihan, pun generasi tua yang sama-sama mengisi dunia, mengembangkan dunia dalam visi Allah. Ya. Kita juga melakukan tugas-tugas sekuler, tugas-tugas duniawi, dan dalam konteks bagaimana agar kerajaan Allah hadir di dunia ini lewat tindakan duniawi, lewat kuliah, tetapi kita juga mendapat keuntungan sambil menghadirkan Allah, kita juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pelatihan sehingga kita boleh hadir dalam kancah dunia ini. Ya. Allah hadir di dunia, kita juga hadir dalam kancah dunia ini, kita hadir di tengah-tengah persaingan dunia ini, dan kita menjadi pemenang luar biasa. Makanya saya suka sekali ya dengan saya mengatakan bahwa generasi muda, generasi harapan, anak-anak Tuhan ya, generasi yang boleh kami katakan yang lebih tua, adik-adik ya. Sesungguhnya Allah tidak mengendaki sekat antara generasi-generasi ini, antara angkatan-angkatan ini. Kalau kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa ada hubungan relasi yang Allah inginkan dari mulai anak kecil sebagai bagian daripada amanah titipan Allah bagi suami istri, pasutri. Kemudian ada anak-anak remaja yang menjadi kaum generasi muda, baik yang sudah kawin atau belum, baik yang sudah mendapat kerja, yang sudah mendiri maupun yang sedang menata karir, sampai pada semuanya itu ketika masih hidup adalah bagian daripada kesatuan di dalam konteks great eternal ya, rencana keselamatan Allah yang luar biasa. Maka memang generasi muda ini adalah bagian daripada generasi yang harus siap, sama juga generasi tua. Paling kurang juga kadang-kadang suka bercanda ya. Generasi yang harus siap mati. Apa itu? Siap ketemu dalam gerbang kemuliaan Allah. Kalau nggak pernah mati, kita nggak ketemu Yesus ya. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti oleh generasi muda. Demikian pula masa depan tidak perlu dicemasi. Tidak perlu ditakuti oleh generasi tua. Tapi generasi muda juga jangan takut, gentar akan masa depan. Karena semua itu adalah bagian daripada satu tali, daripada satu misteri rencana keselamatan Allah. Dan kita, apapun angkatan kita, tua, muda, besar, kecil, berpotensi atau tidak, anak-anak Tuhan harus berani menanggapi itu. Nah, ada istilah tanggap, ya. Tanggap itu siap tanggap, enaknya itu siap tanggap. Ya, kalau cuma tanggap, mungkin agak kurang. Harus siap tanggap. Apa itu siap? Siap artinya kita memiliki bekal yang cukup menghadapi palagan kehidupan ini. Kalau perang itu dikatakan dengan istilah palagan, ya, palagan Ambrawa. Maka kehidupan ini, terutama di kalangan generasi muda, sungguh-sungguh adalah satu palagan, perang. Perang bagaimana seorang generasi muda itu mendapatkan jati diri. Kadang-kadang tidak mengenakan. Dia hidup dalam satu lingkup peristiwa, dia hidup dalam satu arena pertandingan di mana kadang-kadang dia sering terpojok. Karena memang pertama usia belum cukup, pengalaman mungkin belum cukup, tetapi apapun keterpojokannya, dia harus menang melewati palagan ini, ya, melewati setiap pertempuran. Sehingga Paulus ya, saya telah mengakhiri, ya bukan berarti bahwa sudah mati baru bangkit, tapi sebetulnya tema itu bukan hanya khusus untuk orang mati, tapi setiap etapa-etapa di mana kita bertanding dan kita menang, itulah bagian daripada firman Rasul yang dari Rasul Paulus. Nah, sobat muda sekalian, kalau kita dituntut tanggap, apa itu? Saya ingin berilustrasi mengenai lari estafet. Lari estafet kan terdiri dari 4 orang. Ketika yang satu sudah melewati satu putaran, maka yang akan menerima tongkat estafet itu harus tanggap, harus jeli melihat, sebab dia juga harus lari lebih dahulu, sama-sama lari, dan pada jarak yang masih diizinkan, tongkat estafet diserahkan. Apa artinya kalau cuma siap tidak tanggap? Tiba-tiba saja tongkat estafet itu bisa jatuh. Nah, kalau dia sudah jatuh, berarti resikonya terlambat mencapai finish. Kalau sudah jatuh pada masa usia muda, ketika kita lalai menerima estafet,
dari generasi yang sebelumnya, maka kita akan kebingungan menghadapi masa yang penuh tantangan ini. Tantangan bukan berarti bahwa kita siap-siap untuk kalah. No, kita justru harus siap-siap untuk menang. Sekarang kemudian, dalam semangat persaingan ketika menghadapi era globalisasi, era milenium, ya, era apa namanya, sudah 5-0, entah berapapun kosongnya itu, saya percaya kita memang harus mempersiapkan segala-galanya, siap tanggap, akar supaya menjadi pemenang. Tetapi bagaimana sih pemenang itu? Sobat muda sekalian, saya ingin mengatakan, berbicara yang realistis. Menjadi pemenang bukan berarti Anda harus berdiri di podium. 1, 2, 3, bagus kalau demikian. Tetapi bukan itu esensi pemenang di dalam Alkitab. Ya, kalau ada pertandingan, kalau ada kejuaraan, katakanlah kejuaraan lari nasional, kejurnas, maka yang berkumpulkan juara-juara lokal atau juara-juara regional. Ya, seorang juara lokal, dia boleh berlari 100 meter, dia boleh 11,5 detik. Artinya itu prestasi yang tercepatnya. Tetapi skor daripada kejurnas yang lalu ternyata 9,5 detik, itu yang paling cepat. Maka kalau terjadi pertandingan perlombaan lari, maka pasti yang paling cepat yang di depan dan yang memecahkan rekor nasional mungkin 9,4 detik, dia akan berdiri di podium di bagian 1, kemudian yang 2 dan 3 sebagai pemenang. Tetapi esensi Alkitab mengatakan, kalau seorang juara lokal atau juara regional, dia bisa memecahkan rekornya dari 10,5 detik menjadi 10,4 detik. Dia sesungguhnya juga adalah pemenang tanpa harus berdiri di atas podium. Inilah sebetulnya spirit yang harus saya suka bagi kepada para sobat muda sekalian. Jangan terlalu terobsesi mimpi dengan harus berada di posisi 1. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak didik sekarang di SMU, orang tua pada gergetan semua. Mau anaknya di 1, ya apapun yang terjadi. Maaf, kadang-kadang suka menyemir guru, ya, membeli kue untuk guru apa segala, agar supaya dia mendapat posisi nomor 1. Kepada anak-anak saya katakan, bukan itu. Anda, Bapak, Ayah akan senang kalau Anda naik kelas. Itu cukup saja. Karena naik kelas berarti Anda, ya, naik tingkat, naik level. Nah, kalau memang bisa mendapat posisi 1, luar biasa syukur. Tapi kalau tidak, Anda naik kelas, Anda sudah menang. Anda sudah menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Jadi spirit ini bukan memperkecil daya juang, tapi spirit ini harus Anda pegang agar supaya Anda tidak minder ketika sekian lama Anda sebagai pemuda atau pemudi, loh kok saya nggak pernah naik di posisi 1. Bukan posisi yang menentukan, tapi bagaimana Anda bekerja menjalani kehidupan ini sebagai sobat muda, bagaimana Anda memecahkan rekor pribadi Anda di mata Allah. Itulah Anda menjadi pemenang, ya. Kalau Anda menjadi kepala bukan menjadi ekor, oke, bagus sekali. Tidak salah itu. Ya. Tapi saya mau mengatakan, tidak banyak orang bisa jadi kepala sekarang, ya. Kalau Anda menjadi bos, oke, luar biasa kita dia. Tapi tidak semua menjadi bos. Kita boleh menjadi boleh bermimpi menjadi raja, tapi sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru pun sampai akhir zaman, tidak banyak akan menjadi raja, tidak banyak menjadi presiden. Loh, lantas pemenangnya di mana? Itulah yang saya maksudkan tadi. Anda memiliki spirit pemenang adalah Anda berhasil perlahan-lahan setiap saat di dalam pelagan pertempuran sebagai sobat muda, Anda menang dengan rekor-rekor pribadi, rekor-rekor prestasi-prestasi. Kalau sebelumnya masih 2 jam seminggu mau berkutat dengan Alkitab, Anda tambah jadi 2,5 jam. Itu bagian daripada perbaikan rekor spiritual. Kalau mulanya sebulan cuma 2-3 kali masuk gereja, Anda setiap minggu masuk gereja. Itulah kemenangan-kemenangan lokal atau regional yang sangat dihargai Allah. Sama seperti ketika seorang berdiri di posisi nomor 1 atau nomor 2
atau nomor 3. Ya, itulah. Nah sekarang untuk tanggap Alkitabiah. Kenapa Alkitabiah? Ya, ada orang tanggap politis, ada orang tanggap ekonomi. Tapi kalau tanggap Alkitabiah adalah tanggap spiritual. Dan karena spiritualnya tanggap, Allah memberikan berkat ekstra yang luar biasa. Tanggap badani. Ya, jadi tanggap rohani, tanggap badani. Nah untuk tanggap itu kira-kira seperti gimana sih? Nah karena ini berbicara Alkitabiah dan tanggap, siap tanggap Alkitabiah, saya hanya memberikan satu contoh praktis pada 4 tokoh. Nah, kita akan buka secara kronologis. Saya akan mulai dari Daud. Kita tidak usah membuka semua Daud, ya. Apa yang menarik dari Daud ini? Pertama namanya. Daud itu artinya yang dikasihi. Maka sobat muda seharusnya menjadi sobat, menjadi figur yang dikasihi. Dikasihi Allah, tapi dikasihi dunia. Dikasihi dunia berarti dikasihi oleh keluarga, dikasihi oleh teman-teman, teman-teman pergaulan. Itu bisa diukur dengan baik, semakin banyaknya Anda diundang dalam satu persekutuan acara-acara sekuler. Tidak jadi soal, silakan menikmati. Itu juga boleh menjadi tolok ukur. Ya. Kalau Anda memang sering-sering disisihkan, jangan langsung minder. Barangkali Anda kurang membuka diri, ya, sehingga kurang mendapat predikat yang dikasihi. Daud dikasihi, yang dikasihi. Daud dikasihi Allah. Daud itu dipilih bukan karena sesuatu yang sangat menonjol. Pertama-tama ya, ketika sang nabi mau mengurapi dia, sebetulnya kan bukan Daud yang menjadi pilihan, tapi ternyata setelah dipilih-pilih di antara saudaranya, masih adakah putramu yang ada? Oh ada, dia lagi bekerja di ladang. Ya? Maka sebetulnya yang menjadi value daripada Daud ini adalah inner beauty, kekuatan spiritualnya, ya, yang dibentuk lewat persoalan-persoalan sekecil, persoalan duniawi juga ketika Anda menang, ketika Anda melewati ujian-ujian duniawi, sesungguhnya itu seyogyanya menjadi bagian daripada pembentukan spiritual. Ya, jangan merasa bahwa kalau saya menang mendapat satu orderan sekian, ya biasa anak-anak muda sekarang suka kerja, suka bisnis kecil-kecilan. Jangan hanya itu menganggap sebagai keberhasilan duniawi, sekuler, tapi itu juga bagian daripada kasih karunia. Kalau bukan berkat Tuhan, Anda tidak berhasil. Itu bisa diingat. Daud sungguh-sungguh seperti demikian. Dan ada hal yang saya sangat suka pada pribadi Daud adalah bahwa dia itu mempersiapkan dirinya tanpa berpikir bahwa dia akan menjadi raja atau menjadi apa. Setiap pergumulan di pengembalaan, ya, ternak-ternak, menjaga ya di padang gurun itu, dia itu siap menghadapi ancaman singa, harimau, binatang buas untuk melindungi miliknya, ya, yang harus dia gembalakan, ya, ternak-ternak yang dia harus gembalakan. Apakah sobat muda sekarang juga berkondisi demikian? Kita jangan mempersiapkan sesuatu karena iming-iming. Biasanya kalau iming-imingnya lari, maka kita kelabakan. Tapi kita siap dalam memahami ilmu komputer. Kita siap, walaupun mungkin rekan satu itu, ya, saya dengar mengambil jurusan hukum. Tapi persaingan sekarang ada persaingan global. Ada aspek-aspek addisional yang perlu. Apa itu? Bahasa Inggris yang diperlukan. Karena ketika datang juga tenaga kerja dari luar, ataupun sekarang masalah hukum sudah masalah internasional, bukan persoalan masalah-masalah setempat saja. Ada perjanjian, ada kontrak-kontrak di situ juga yang harus disiasati atau dihadapi secara hukum, secara peraturan perundang-undangan. Dan karena berhadapan dengan pasar global, maka ya kita berhadapan dengan orang-orang dari luar. Untuk itulah hal aspek-aspek addisional perlu. Bahasa Inggris, ya, kemampuan-kemampuan lain yang menunjang sehingga kita siap. Daud yang menarik adalah pada 1 Samuel 16 ayat 13b. 1 Samuel 16 ayat 13b. Saya suka sekali ini dan saya percaya
Saya selalu berdoa agar sobat muda selalu demikian, ya. Pada 13b 1 Samuel 16:13b dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Sejak sobat-sobat muda mengalami satu tantangan dan menang dan percaya itulah bagian daripada proses hidup baru, hendaklah sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas sobat muda, ya, jangan mau kalah dengan yang tua-tua, karena Roh Kudus untuk semua, Roh Kudus gratis untuk semua, sepanjang kita menggunakannya dengan sungguh-sungguh, dan power, dunamis, serta otoritas, ya, eksosia itu paling efektif di kalangan kaum muda, karena memang masih kuat, masih tanggap, masih banyak alternatif. Nah, kalau sudah tua, ketika plan A tidak bisa, plan B tidak bisa, dia akan pada plan C. C, apa itu? Dia tidur saja. Dia pikir kalau saya paksa, saya stres. Nah, ini Daud. Selanjutnya, kita akan kepada Yosafat. Ya. Yosafat itu Yehusafat. Apa artinya? Allah adalah hakim. Maka anak-anak muda, sobat, seperti Yehusafat. Nah, apa itu? Tahu peraturan, sadar, hormat peraturan, baik peraturan-peraturan positif, hukum-hukum positif di dunia, tapi juga hukum-hukum supranatural, hukum surgawi. Yosafat demikian. Yosafat adalah sobat muda, ya, raja yang tahu memanage ketakutan. Di antara sebagian banyak cerita dalam Perjanjian Lama, Yosafat ini saya suka, raja yang luar biasa. Dia mengembangkan hukum positif, ya, di kalangan di kerajaannya. Mulai itu ada hakim-hakim yang sebelumnya, ya, semua dipandang dengan cara pandang keagamaan. Jadi tokoh agama itu sebagai tokoh hukum. Sekarang dia membuat di bagian kerajaan. Kemudian juga dia membuat benteng-benteng yang kuat. Tapi ada satu masa kerajaannya terancam, mau dikepung dari kiri kanan. Musuh sudah sangat dekat. Dan cara Yosafat yang paling hebat adalah melakukan manajemen. Ya. Hanya sekarang kita dengar ada manajemen kalbu, ya, manajemen kantor, manajemen sumber daya, human resources, ya, atau apa dia natural resources. Tapi barangkali kita perlu belajar dari Yosafat bagaimana memanage suasana kritis, bagaimana memanage kondisi di mana ketika kita kehabisan uang SPP, bagaimana memanage ketika kita mau bersenang-senang membalas budi teman, tahu-tahu bokek. Nah, kondisi-kondisi kecil-kecil seperti ini bagian tantangan. Dan kalau kita tidak melatih untuk memanage setiap fear, setiap ketakutan, setiap kegoncangan yang ada, maka kita perlahan akan menjadi pecundang. Selesai kita generasi muda, kita menjadi generasi pecundang. Semua serba keki, semua serba takut. Ya. Yosafat, Allah adalah hakim. Sobat muda sekarang harus mengakuinya bahwa adalah hakim di dunia ini juga. Ya, Allah yang mengatur segala-galanya. Dan baik di dalam kehidupan sekuler maupun di dalam kehidupan yang sakral, dalam kehidupan spiritual, ada aturan. Maka mari kita menaati aturannya. Jangan asal tembak sana kemari. Dia mudah digoncang-goncangkan oleh isu-isu dan kemudian kita menjadi pelanggar peraturan. Baik, yang berikut saya suka dengan Yosia. Ya, Yosia sobat muda. Yosia itu Yosiyahu, artinya Tuhan menopang. Nah, jadi kan sobat muda seharusnya menjadi Yosiyahu. Sobat-sobat muda adalah oknum-oknum insan-insan manusia yang ditopang Tuhan, ditatang Tuhan, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah ini, apabila ia jatuh tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yosiyahu, ya. Generasi muda harus generasi Yosiyahu, adalah generasi reformator.
Yosia ini Anda boleh baca di Mbah Google ya, seorang reformis yang terkenal, ya, masih muda dia. Dia menjadi raja umur 8 tahun dan pada tahun ke-8 ya pemerintahannya itu dia melakukan perombakan kemana-mana. Ya, dia membakar berhala-berhala. Dia mengembalikan kerajaan Israel menjadi kerajaan yang teokrasi, di mana Allah satu-satunya yang berkuasa. Apakah sobat muda sekarang siap untuk menjadi reformator? Paling tidak di dalam hal-hal yang kecil. Ada persoalan yang tidak baik dalam rumah tangga, ya, di dalam kondisi di keluarga, di rumah. Jadilah reformator kecil-kecilan yang tidak mengganggu suasana, tetapi malah membangun suasana yang kondusif. Yosia ini masih muda memang ketika dalam berperang, sehingga ditangisi, ya, ditangisi luar biasa oleh rakyatnya. Jadi pada usia 8 plus 8 dia berkuasa, dia melakukan perombakan, ya. Generasi muda, sobat muda adalah generasi perombak, tapi bukan perusak. Generasi-generasi pembentuk, tapi bukan pengatur, otoriter. Generasi-generasi yang dinamis, ya, tetapi tidak hamis, ya, atau basi, ya, itu yang dimaksudkan. Dan tokoh yang terakhir, ya, ada banyak tokoh dalam Alkitab kiranya menjadi pekerjaan rumah bagi kita, bagi saya juga. Karena kalau saya bicara ini pasti ada 100 tokoh di situ dan kita tidak bisa menyelesaikan dalam hari ini. Tapi saya tertarik dengan Timotius, ya. Kalau tadi ini ada perjanjian lama, tokoh perjanjian lama, maka ini Timotius adalah tokoh perjanjian baru. Timotius dulu anak dari Eunike dan cucu dari Lois. Figur-figur yang di dalam Alkitab perjanjian baru dikatakan orang yang saleh, yang dipuji kesalehannya. Maka rumah tangga yang dibentuk dalam atmosfer kesalehan cenderung bertendensi menghasilkan orang-orang yang saleh. Tetapi kalau bahwa di dalam rumah tangga tidak ada kesalehan, kiranya sobat muda mau menjadi bibit-bibit, menjadi reformator seperti Yosia untuk menciptakan iklim kesalehan tanpa merusak harmonisasi di dalam rumah tangga. Timotius itu artinya juga memuliakan Tuhan. Jangan-jangan memang masih lebih baik nama kita bukan Timotius, mungkin Justus atau apa saja, Titus, tapi kita memuliakan Tuhan daripada nama kita bagus-bagus Timothy. Wah, bahasa Inggrisnya luar biasa, Timothy, tapi nggak memuliakan Tuhan sama sekali. Nah, sobat muda sekalian yang saya hormati, 4 figur tadi kiranya mungkin cukup untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sih generasi muda yang alkitabiah, yang berbuat menurut kaidah-kaidah Alkitab, yang tanggap. Dan yang pasti yang sebagai yang terakhir, mari kita buka Mazmur 127 ayat 5. Saya suka dengan Mazmur 127 ayat 5 ini. Mazmur 127. Mestinya saya siapkan, tapi tiba-tiba saya teringat saja. Saya percaya saya tidak salah ingat. 127. Nah, ayat 4 dan 5. Seperti anak, mulai 3 juga bagus. Sesungguhnya anak-anak, ya, sebetulnya ini terjemahkan bukan sekedar anak-anak lelaki, ya, tapi anak-anak, children. Nah, cuman karena dalam bahasa aslinya lebih cenderung diterjemahkan sebagai anak laki-laki, adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Keempat, seperti anak-anak panah di tangan lawan, demikian anak-anak pada masa muda. Kelima, berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi sobat muda ini adalah panah yang siap untuk dilepaskan dan menjadi kebanggaan si pemegang busur. Ya, orang tua, lingkungan, gereja, ministry,
perusahaan, ya, ikatan ikatan alumni atau apa sebagainya, itu adalah bagian pada busur-busur yang tidak kelihatan yang akan membuat Anda dilepas menuju palagan tepat sasaran atau tidak. Panah-panah ini setiap hari dielus-elus oleh si pemiliknya agar setiap saat bisa dipakai dalam pertempuran, dalam pertandingan untuk melesat jauh dan memenuhi sasaran. Maka panah ini harus berada pada busur yang tepat, pada lingkungan yang tepat, pada pergaulan yang tepat. Anda panah yang luar biasa, licin, tajam, tapi pada ruang pergaulan pencemooh, jauhkanlah ya dari antara pencemooh, orang-orang yang berpikir negatif. Jauhilah itu, jauhilah bukan jadi memusuhi mereka, tapi berwaspada sambil berniat untuk menginjili mereka. Panah yang baik dipilih karena dia pasti kena sasaran. Tuhan pasti senang dengan panah-panah seperti itu. Ya, Khalil Gibran pernah berpuisi, ya, sebagaimana dia mencintai panah yang meleset tepat sasaran, Tuhan juga mencintai busur yang kuat, ya, busur yang melepas panah itu. Keluarga, didikan orang tua, didikan gereja, kondisi persekutuan seperti ini adalah bagian daripada busur yang ketika kelihatan agar sobat muda menjadi panah yang siap dipakai kapan saja. Kemudian panah ini harus konsisten, jangan diarahkan ke depan, malah dia ke kiri, ke kanan, melenceng. Ya, panah yang memenuhi syarat adalah panah kesetiaan, integritas. Sobat muda harus integritas, fokus pada sasaran kehidupan, ya, sambil menghargai busur. Artinya jangan putus. Ketika sudah berhasil lupa orang tua, ketika berhasil lupa sekolah, alumni, ketika berhasil lupa pada perserikatan yang mengangkat saudara, orang-orang, teman-teman yang memberikan modal atau memberikan pembekalan macam-macam kepada saudara. Jangan sampai lupa guru-guru apa segala. Doakan mereka sekalipun sudah tidak ketemunya, ya. Dan panah-panah ini, ya, menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, kebanggaan negara, dan terutama adalah kebanggaan Allah. Inilah yang saya akan boleh sampaikan lewat generasi muda yang alkitabiah, yang tanggap, dan kalau saya boleh menambahkan, yang siap menjadi panah yang tepat sasaran. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih dalam suasana seperti ini kami boleh diingatkan bagaimana bahwa hidup itu adalah palagan, hidup itu adalah pertempuran, dan pertempuran dimulai juga sejak dini, terutama ketika para anak-anak muda, sobat-sobat muda, mereka belajar pelan-pelan mengenal dunia. Disitulah pertempuran dimulai dari pertempuran terhadap diri sendiri. Tuhan kuatkanlah pribadi-pribadi kami, ya Bapa, agar di tengah-tengah pergumulan, pertempuran iman, ketika kita berhadapan dengan dunia ini, tantangan dunia, kita tetap selalu berafiliasi, kita selalu berpatokan pada kebenaran firman, pada Alkitab. Dengan demikian, ya, kita anak-anak muda, pun juga sebagian di sini para orang tua, boleh menjadi tanggap. Bapak, dengan demikian kami juga sebentar akan berdoa agar mereka juga tanggap secara fisik, kuat menghadapi segala macam cobaan-cobaan, ya, yang menyangkut fisik Tuhan. Bapak yang Maha Kuasa, di tengah-tengah ancaman COVID yang masih tetap ada ini, Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, para sobat muda, supaya mereka boleh tegar, dan mereka boleh menjadi harapan-harapan yang siap, fisik, rohani, mental, spiritual. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.